Hai bunda-bunda, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rosnani, Prodi PIAUD STAI Al-Furqon Makassar. Bunda, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini, kita akan membahas evaluasi pendidikan Islam anak usia dini, di mana materi kita pada hari ini konsep, tujuan, dan cara menuliskan laporan narasi. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, kita sebaiknya mengetahui apa itu yang dimaksud dengan laporan narasi. Bunda, kata naratif lebih cocok digunakan untuk menjelaskan suatu metode penelitian. Laporan naratif adalah laporan bersifat narasi yang menceritakan urutan peristiwa secara terperinci. Dan apa tujuan penyampaian laporan menggunakan narasi? Kita simak ya, Bunda. Nah, bagaimana Bunda setelah Bunda tahu tujuan dari penyampaian laporan menggunakan narasi? Bunda, apa saja yang harus diajarkan pada anak PAUD? Di antaranya, anak PAUD diajarkan mengenai hal berikut ini. Yang pertama, agama, kedua budi bahasa, ketiga berhitung, empat membaca, atau mengenal aksara dan ejaan, 5 bernyanyi, 6 bersosialisasi dalam lingkungan keluarga dan teman-teman sepermainannya, kemudian berbagai macam keterampilan lainnya. Nah, bagaimana Bunda setelah Bunda tahu tujuan dari penyampaian laporan menggunakan narasi? Bunda, apa saja yang harus diajarkan pada anak PAUD? Di antaranya, anak PAUD diajarkan mengenai hal berikut ini. Yang pertama, agama, kedua budi bahasa, ketiga berhitung, empat membaca atau mengenal aksara dan ejaan, 5 bernyanyi, 6 bersosialisasi dalam lingkungan keluarga dan teman-teman sepermainannya, kemudian berbagai macam keterampilan lainnya. Berikut ada jenis pelaporan hasil pembelajaran PAUD. Kemudian ada waktu pelaporan. Dalam menyusun ulasan deskripsi ditulis dengan kalimat yang efektif atau tidak terlalu rumit dan objektif, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah bagi orang tua atau bagi yang berkepentingan terhadap laporan perkembangan anak didik. Berikut asesmen awal dan apa manfaat dan tujuannya. Bunda dapat melihat pada layar. Apa itu asesmen? Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Adapun kelemahan asesmen informal seperti yang terlihat pada layar,
Kemudian observasi, di mana observasi adalah metode asesmen yang dilakukan dengan mengamati perilaku dan interaksi anak-anak selama proses pembelajaran. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau menggunakan alat bantu seperti checklist atau skala penilaian. Metode ini memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan sosial, emosional, kognitif, dan motorik anak-anak di PAUD. Kemudian portofolio. Portofolio itu adalah metode asesmen yang melibatkan pengumpulan dan penyimpanan karya-karya anak selama proses pembelajaran. Karya-karya ini dapat berupa gambar, tulisan, atau proyek yang mencerminkan kemampuan dan perkembangan anak-anak. Portofolio memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemajuan anak dalam berbagai aspek pembelajaran. Kemudian, rubrik penilaian. Rubrik penilaian adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja peserta didik berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Rubrik ini memberikan panduan yang jelas bagi guru dalam menilai kualitas karya atau tugas yang dihasilkan oleh anak-anak. Strategi implementasi asesmen di PAUD. Adapun instrumen penilaian asesmen yaitu yang pertama hasil karya, kedua catatan anekdot, ketiga foto berseri, dan keempat checklist. Di PAUD, model asesmen yang dapat digunakan yaitu penilaian autentik PAUD. Bunda dapat melihat apa itu penilaian autentik PAUD pada layar. Kemudian, contoh asesmen PAUD pada kurikulum Merdeka. Kemudian, catatan anekdot. Catatan anekdot itu adalah catatan singkat yang diambil guru saat mereka mengamati anak-anak. Catatan ini mendokumentasikan berbagai perilaku yang Demikian pemaparan materi pada hari ini tentang evaluasi pendidikan Islam anak usia dini, di mana materinya konsep tujuan dan cara menuliskan laporan narasi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum.